yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Saya mau diundang sama kejaksaan jadi saksi ahli khusus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara Pak. Saya bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Jadi saya nggak jadi saksi ahli. Jadi presiden itu harus terukur, kelembagaannya diatur, dicek dulu sama Bappenas. Ada gunanya Bappenas untuk jadi tangan kanan presiden, karena Bappenas kan lintas sektoral, lintas kementerian, lintas daerah gitu kan. Nah, ada kementerian yang pemburu rente misalnya, perindustrian gitu ya, konflik sama perdagangan karena beda partai ini kan. Nah sebelum Pak Jokowi memutuskan, Bappenas kaki tangan kanannya itu nggak ada yang lewat Bappenas semua. Kereta cepat nggak lewat Bappenas, IKN juga Bappenas ditugaskan ya, iyalah lewat Bappenas ya kalau itu ya. Nah jadi Pak Jokowi jangan asal ngomong. Ini Pak Jokowi bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat Bangka Belitung nanti gimana. Larang aja. Anda tahu akibat nikel dilarang ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya. Biji nikel dilarang, 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan maksudnya rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Hutan kita dibabat habis, juga tidak ada bekasnya. Nah, kok jadi begini ini, kita merdeka, tapi kerusakannya semakin tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alamnya kian masif gitu. Tapi bahkan bekasnya ke rakyat nggak ada. Nah, sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Biji nikel, itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Dari 23, 21 China daratan. Fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Salah satu contoh kecil saja, tapi banyak sekali yang menunjukkan betapa sembrononya perencanaan proyek.
gitu. Tidak dipikirkan masa-masa untuk kepentingan masyarakat luas. Ada Kertajati yang bandar Itu, kalau Palembang itu proyek pemerintah pusat ya? pemerintah pusat. Ya, Oke. pemerintah daerah paling diminta untuk pembebasan lahan Oke, tapi dan menutup biaya operasi. keputusan di pemerintah Pusat. Oke. Proyek pemerintah pusat itu. Oke. Maksudnya biar yang jelas siapa yang salah. Pemerintah pusat. Ini semua yang saya sebutkan pemerintah pusat. Kereta cepat. Kemudian Bandara Kertajati. Oh, itu calon-calon yang mangkrak-mangkrak semua. Ya. LRT bermasalah, LRT Jakarta ya. Ya. Bermasalah itu, dan diakui sendiri desainnya udah salah sejak awal oleh direksi KAI-nya sendiri ya, direktur utamanya. Jadi ya inilah. Jadi uang dibutuhkan lebih banyak untuk menghasilkan tambahan satu hasil yang sama gitu. Nah, kemudian investasi bukan masalah, yang masalah korupsi segala macam itu. Malah kan KPK-nya diperlemah. Ya. Ini kan salah diagnosis semua ini. Oke. Nah, bahayanya kenapa salah diagnosis? Karena tidak ada check and balances yang kuat dari DPR. 82% DPR dikuasai oleh pemerintah gitu, yang mendukung pemerintah. Jadi checks and Pembisiknya balances. punya vested interest Ya, ya. pembisiknya jalan tol. Iya. Karena check and balancesnya kan nggak kedengeran. Iya. Ya, nah ini yang juga bahaya gitu. Jadi bisa menimbulkan ongkos yang mahal itu, mengarah ke otoritarianisme itu. Nah, kemudian kita balik ke ekonomi. Saya katakan tadi kita ekspor gula. Iya. Di masa kolonial tahun 37 itu kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia menjelma di era kemerdekaan menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Tahun 2020 ya datanya itu 5,5 juta ton. Itu kan ironis. Dan beralih, kalau dulu pabrik gulanya mengolah. Tadi pengimpor maksudnya. Indonesia pengimpor terbesar. Iya, tadi kan abang bilang pengekspor. Jadi ironisnya tahun 37 kita pengekspor terbesar kedua. Sekarang pengimpor terbesar di dunia. Nomor satu. Wah, itu ironis namanya. Nah, dulu pabrik gula itu mengolah tebu rakyat. Perkebunan tebunya pada umumnya milik rakyat, pabrik gulanya pada umumnya milik BUMN. Sekarang hanya diproduksi ya, ada yang udah hampir jadi besi-besi tua itu, tapi sekarang muncul pabrik gula yang mengolah tebu petani dari luar negeri. Oh, tebu petani dari luar negeri? Iya, yang diolah itu. Petani mana? Seluruh negeri semua lah. Entah Kuba, entah Brazil, entah Filipina, entah Thailand. Maksudnya tuh kita nggak angkut tebunya, tapi tebunya diolah di sana jadi raw sugar namanya. Raw sugar bawa gula mentah bawa ke sini jadi refined sugar. Gula yang putih-putih halus itu. Nah, jadi mereka tidak ada urusannya lagi. Nah, itu punya siapa aja. Dan raw sugar itu mungkin jauh lebih murah kalau dibandingkan harus memiliki menanam sendiri begitu ya. Ya, tapi ya kalau kita mau membangun negeri ini, kenapa kita mahal? Kan kita bertanya kan. Padahal dulu kita kampionnya dunia. Itunya kan harus diselesaikan. Kalau sekarang masalahnya tidak diselesaikan, impor aja. Raw sugarnya diolah oleh 11 perusahaan saja. Satu punya Tommy Winata, ya. 2 punya Martua Sitorus. 3 punya Edi Kurniadi. Martua Sitorus itu yang di Sumatera Utara ya? Yang di mana-mana. Pabrik semennya di mana? Orangnya di Sumatera Utara bukan? Orangnya di Singapura. Singapura, kemudian kantor pusatnya juga Singapura. Nah, itu. Jadi mulai kelihatan kan, oh sekarang nih lebih jelek dari penjajahan ya. Kalau dulu penjajahan petani nanam tebu ya, atau perkebunannya disewa oleh Belanda, bayar uang sewa. Kalau sekarang petaninya nggak ada, petaninya
tidak ada, Lalu bahkan membesarkan petani luar negeri gitu. Nah itulah Sementara keuntungan besar jadinya. super besar. Karena raw materials itu membuat mereka jadi lebih mudah. Ya, saya pernah ditawari, Ya, raw sugar. barangkali untuk nutup mulut saya itu, saya pernah ditawari, ini ada dana nih bang 500 juta rupiah, terserah abang mau penelitian apa aja gitu. Oh, oke. Tapi dananya dari asosiasi gula rafinasi. Oh, oke. Jadi Ya saya pernah tolak mentah-mentah lah. pernah ditawarin 500 juta. Lumayan ya, 1,5 miliar ya. Setengah miliar ya. Berarti abang 500 juta itu sama dengan Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Nggak ikutin. Jadi itu isu mengenai pembunuhan itu yang Nah, mau jadi dibayar. ya itulah ironi-ironinya. Nah, kemudian Indonesia kan negara agraris gitu. Kalau dulu kita kenalnya kan Iya. subur, gemah ripah, jinawi. Tapi untuk urusan perut pangan, Indonesia itu lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Padahal Netonya kita net importer dari food. ya, Itu satu. Ya. Tadi gula kan bagian dari food ya. ya. Kemudian kedua, untuk manufaktur nih. Ya. Ini namanya industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu adalah industri yang mengolah dari bahan baku menjadi barang jadi yang totally different. Ya. Beda bentuknya, beda warnanya, beda rasanya gitu. Nah ini semua manufaktur nih. Ini manufaktur semua yang ada di sini itu kita lebih banyak membeli dari luar negeri daripada menjual ke luar negeri. Jadi tekor juga, pangan tekor, manufaktur tekor, Ya. kemudian minyak juga tekor. Indonesia pernah memproduksi 1,6 juta barrel per hari. Waktu itu kebutuhan perharinya baru 300.000 gitu, 400.000. Jadi 1,2 juta barrel per hari kita ekspor. Kita ketiban rezeki non-plok gara-gara perang Arab Israel. Wah, kita sebut oil bonanza. Ya, Kono kita ketiban rezeki non-plok luar biasa lah. 70-an awal ya. 70-an itu. Itu tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya. Sebelumnya hutan kita dibabat habis, juga tidak ada bekasnya, ya, tidak ada bekasnya itu. Nah, kok jadi begini? Ini kita merdeka, tapi kerusakannya semakin tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alamnya kian Luar biasa. masif gitu. Tapi bekasnya Bahkan nggak ada. bekasnya ke rakyat nggak ada tuh. Ke rakyat kan itu tadi yang per kapita itu. Iya, iya. Kok flat terus? Pak Jokowi bicara industri, bikin kawasan industri di Batang, di mana-mana gitu ya. Industrinya melambat terus. Jadi pertumbuhan industri itu kalau dulu 2 kali lipat dari PDB, kue nasional, sekarang selalu di bawah PDB. Nah, kenapa industri penting? Karena industri itu menciptakan nilai tambah. Oke. Diolah, tadinya karet itu harganya 10 bisa jadi 100. Gara-gara jadi ban kan gitu. Iya. Nah, sekarang dijual semua. Bahkan lebih parah lagi sekarang, kita sudah kasih kekayaan alam itu kepada investor. Barangnya belum ada. Biji nikel. Oke. Itu investornya dari 21 dari China daratan itu. Dari 23, 21 China daratan. Nah, mereka Yang abang bilang mereka mendapatkan manfaat 90% dari nikel ini fantastis ini. Jadi kalau pabrik mereka di China beli biji nikel di pasar Shanghai itu harganya $80. Pemerintah Indonesia menetapkan harganya $34 saja kalau di sini. Tidak ada negeri yang setolol ini, maaf ya kalau saya katakan. Harga di dunia $80. Itu kita semua tolol ya kita. Tapi Yang mengelola lah. yang Yang menetapkan HPM itu, Iya. harga patokan nikel. Nah, sekarang mereka tuh bayangkan untungnya luar biasa.
Lantas pemerintah wah ekspor stainless steel kita naik luar biasa, memang naiknya ekspornya. Tapi yang ekspor mereka, modalnya dari mereka, ya rupiahnya tidak menguat. Rupiahnya paling cuma pajak nggak seberapa gitu. Iya, rupiahnya terbang ke 15.000 kan, walaupun sekarang udah menguat kembali. Karena apa? Karena yang terjadi adalah peningkatan nilai tambah di China, bukan di Indonesia. Di Indonesianya cuma 10% itu. Di China 90%. China lari ke 90%. Tapi raw materialsnya punya kita. Iya.